Kita nuduh yang lain tapi toto kekafiran menimpa kita. Jadi hati-hati ya Bu ya. Nah itu Bu ya. Kira-kira perda Bu Allah ini. Allah tidak akan mengazab manusia sebelum Allah utus Rasul. Perda Bu itu. Itu fair banget Bu. Padahal kan Allah itu Khalik kita, Tuhan kita. Sekedar dia Bu buat kita kayak apa. Tapi Allah sangat fair. Sebelum diutus Rasul ya. Kan kamu tidak tahu halal haram. Jadi tidak boleh kamu diazab. Diutus dulu Rasul ya. Galak tidak kamu ikut. Masih tidak galak ya kan? Ada tidak yang berdakwah? Datang siang malam pagi sore ngajak dia berdakwah, masih juga tidak doneng. Ya sudah, ya kan? Bukan salah lagi, tinggal kelah, ya kan? Kita juga tidak boleh maksa-maksa kan? Sudah, ya. Kita jangan habis energi dengan orang yang tidak mau. Kita curahkan energi kepada orang yang mau, ya kan? Soal kemudian dituduh macam-macam biar Allah ngurusnya, ya kan? Pokoknya Imam Syafi'i yang bukan Imam Syafi'i haram lah. Ini yang galak bikin perpecahan umat Islam karena kurang ilmu, ya. Makanya kita perlu perluaskan ilmu kita, ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah apa itu dalil-dalil hukum syara, ya? Dalil hukum syara harus qat'i. Apa itu qat'i? Qat'i itu adalah dia tak ada keraguan terhadap sumber hukum itu. Dia diyakini oleh banyak sahabat, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Itu qat'i. Qat'i itu Al-Quran, hadis mutawatir. Itu qat'i, sebut qat'i dilalah. Kita ragukan, kita yang hidup hari yang baca Al-Quran belum lurus, ngomong tak percaya sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita nak hati-hati Bu. Ya, iya tobat harus cepat-cepat. Tak boleh kita menapik. Ibu. Hadis itu. Kucing. Makan surat kucing belanda jadi begitu. Perawi hadis batal hadis. Makan pinggir jalan. Lu perhatikan. Kalau perawi hadis ada yang menyaksikan dia dimakan di pinggir jalan, berarti wong ini kurang sabar. Ya kan? Coba Bu, padahal kan itu halal bahaya Bu. Tapi jadi lemah hadis. Seketat itu tradisi ilmiah dibangun dalam Islam, sehingga hadis itu dikategorikan dhaif, hasan, segala macam itu. Itulah selesai dibahas oleh para ulama. Terus kita nak mementahkannya, nak norab yang salaf-salaf. Astagfirullahaladzim. Jadi betul-betul para ulama tuh Bu mengkategorikan hadis itu. Karena Rasulullah meninggal, para sahabat sudah meninggal, sahabat sudah meninggal, tapi sudah meninggal. Kan gitu tuh Bu. Kalau tidak ada para ulama yang memastikan hadis itu, nah kita nih jangan ngikuti baik. Itu sudah dibangun tradisi ilmiah itu secara ketat. Lah kita nak membantahnya siapa kita? Ngaji masih eta ngikut-ngikut baik Bu. Hati-hati ya. Oke. Nah, kalau kita baca referensi dari barat yang begitu. Tanpa kita sadari belajar Islam ke Amerika, lama-lama kita benci dengan negara Islam kita dewek. Itu Bu ceritanya. Nah, tapi kalau kita baca referensi dari kaum muslimin yang kuat sanadnya, dari ulama yang bersih, maka inilah disebut dengan ijma sahabat contohnya. Jadi ijma itu tidak harus kemudian dia berkumpul sepakat. Tapi kalau ada satu perbuatan dan tidak ada para sahabat yang menyelisihi, yang ngeritik, karena para sahabat itu Bu, mereka sangat tajam kritiknya. Kalau sesuatu perbuatan tidak ada yang mengkritik, kemudian mendiam, berarti itu ijma. Kesepakatan bahwa yang dilakukan itu berdasarkan dalil syara. Maka menguburkan jasad Rasul memang penting, wajib, tapi jauh lebih penting milih dulu pemimpin agar umatnya ada pemimpin. Setelah dikubur, setelah terpilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah, barulah jenazah Rasul dimakamkan. Maka dari inilah ijma sahabat disimpulkan tidak boleh kaum muslimin itu tanpa seorang khalifah lebih dari 3 malam 2 hari. Kalau ini runtuh tahun 24, ini tahun 2025. 101 tahun.
lah 101 tahun. Padahal yang tidak boleh itu kita tuh berdasarkan ijma sahabat tadi tidak boleh lebih dari 3 hari Ramadan. Oh, jawawut itu kan makanan pokok, kan boleh itu di ini ke jawawut itu kan padi-padian, jadi bolehlah kita kiaskan dengan beras. Nah, tidak boleh itu namanya kias akal. Kias akal ya tidak boleh. Kias yang boleh itu kias syar'iyah. Seperti tadi, zakat fitrah tuh harus bayar to'am, dalam dalilnya disebut to'am, artinya makanan pokok. Nah, boleh kita syar'i karena memang bahasanya dalil itu to'am, makanan pokok. Maka kalau di Arab boleh tuh zakat fitrahnya pakai apa tadi, gandum ya, boleh dia pakai gandum. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, boleh pakai beras ya. Nah, itu kias syar'iyah. Nah, ya Bu ya. Nah, bertambah ilmu kita ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Maka dianggap sebagai ilat syariah jika merujuk kepada dalil qat'i yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' sahabat. Itu saja. Ilat tadi sebab lahirnya hukum. Itu ilat ya. Sebab lahirnya hukum. Nah, tadi kan tadi tuh sebab lahirnya hukum untuk keluar zakat fitrah itu adalah to'am, ya kan? To'am atau makanan pokok. Mujtahid tadi kan dicontohkan. Iya. Jadi nanya tuh samalah pecah yang kata Ustazah tadi. Dia tuh kan kebutuhan itu mana makan. Nah, aku nak nanya sampai detilnya berapa gram garamnya, berapa ini pakai apa, ini digoreng pakai apa, macam. Dia dijawab meninggal. Karena kias akliyah itu lagi ada ilmunya menentukan itu kan, ilmu nahu sorobnya, ilmu segala macam. Lagi mending kamu jawab. Padahal keperluan kamu tuh hanya makan. Iya. Keperluan kamu kan nak makan ini dalilnya apa? Merujuk pendapat siapa? Imam Syafi'i kah? Iya. Hanafi kah? Maliki, sudah itu pakai. Iya. Rujuklah pendapat-pendapat para imam mazhab. Nah, kadang-kadang ini tidak sadar dia pakai mazhab apa, Bu. Nah, itulah karena memang kita kurang belajarnya tadi. Tapi kalau sudah belajar Islam secara kafah, maka tidak boleh. Apapun yang kamu gawirkan, siapa yang kamu rujuk, kamu harus jelas. Kamu wudhunya, misalkan ikut sholat Imam Syafi'i, maka harus sepaket dengan taharunya ibu Imam Syafi'i. Kaget sholatnya pakai kunut, pas batal wudhunya pakai Imam Hanafi. Nah, kacau itu.